Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Apriliani dengan NIM 2519 8001. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah manajemen resiko bencana, yaitu Bapak Profesor Dr. Dedi Hermon MP. Yang saya hormati Profesor Dr. Rosmadi bin Fauzi. Yang saya hormati Bapak Dr. Samadi MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Studi Kasus Papua di Ambang Krisis, Strategi Mitigasi Bencana Multidimensi antara Hidrometeorologi, Deforestasi Masif, dan Perlindungan Hak Suku Adat dalam bingkai hukum internasional yang saya tonton pada film Pesta Babi. Tujuan yang pertama pembuatan tugas ini yang pertama untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai jenis bencana yang berpotensi terjadi di Papua. Yang kedua, menguraikan strategi penanggulangan bencana di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang ketiga, mengkaji keterkaitan isi film Pesta Babi dengan cadangan karbon dan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Yang keempat, menganalisis potensi bencana yang dapat muncul akibat deforestasi dan peningkatan gas rumah kaca. Dan yang terakhir, untuk meninjau kerangka hukum internasional tentang perlindungan suku adat dan implikasi bagi Papua Barat. Bencana hidrometeorologi di Papua. Karakteristik wilayah Papua Barat memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kondisi ini dikombinasi dengan topografi yang terjal, tutupan lahan, bencana hidrometeorologi yaitu banjir yang sering terjadi di wilayah pesisir seperti Manokwari, Sorong, dan Teluk Bintuni. Sangat rentan terhadap banjir bandang akibat dari kombinasi curah hujan ekstrim dan naiknya permukaan laut. Menceritakan isi dan konteks film Pesta Babi. Film dokumenter Pesta Babi, kolonialisme di zaman dirilis pada tahun 2026 dan disutradari oleh Dendi Laksono dan Krip Paju Dale, diproduksi oleh Koalisi Judi Watchdog Greenpeace. Film yang berdurasi 90 menit ini merekam realita di lapangan. Film ini berfokus pada dampak proyek strategis Papua Selatan, khususnya wilayah Merauke, Boven, Digoil, dan Mapi, di mana sekitar 2,5 juta hektar hutan dan lahan basah akan dikonversi menjadi perkebunan sawit dan tanaman pangan. Sutradara Pandu Laksono menyebut deforestasi terbesar sejarah di dunia. Judul Pesta Babi diambil dari tradisi Papua yang memaknai film Pesta Babi sebagai simbol hubungan sosial, perdamaian suku, dan ritual budaya. Kemudian potensi bencana yang muncul dari film Pesta Babi ini, yang pertama ada bencana ekologis, yaitu akibat deforestasi masif, konservasi 2,5 juta hektar hutan. Kerusakan akan melepaskan karbon dalam jumlah masif ke atmosfer yang dapat mengakibatkan perubahan iklim. Kemudian ada bencana budaya, yaitu hilangnya tanah adat secara langsung mengancam keberlangsungan budaya masyarakat adat Papua. Kemudian ritual Pesta Babi yang merupakan mekanisme pemersatu sosial dan perdamaian antar suku tidak dapat dilakukan tanpa babi hutan yang ada di dalam hutan tersebut. Kemudian ancaman terhadap cadangan karbon. Hutan yang ada di Papua mengalami penurunan dari 9,7 juta hektar menjadi 6.033.324 hektar, sebuah penurunan yang sangat signifikan. Ancaman terhadap karbon, konversi hutan untuk perkebunan sawit sebagai dokumentasi film Pesta Babi untuk wilayah Papua yang secara ekologis terhubung. Yang pertama itu adalah penebangan hutan liar masih berlangsung. Yang kedua, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan yang membuka akses di kawasan hutan. Kemudian yang ketiga, pembakaran hutan yang meningkat
frekuensinya akibat El Nino. Dan kontribusi deforestasi Papua terhadap gas rumah kaca yang ada di Indonesia. Konversi lahan basah dan hutan di Papua untuk dijadikan food estate dan perkebunan monokultur sawit tebu melepas gas rumah kaca yang besar. Lahan gambut dan lahan basah yang telah menyimpan karbon ribuan tahun jika dikonversi akan melepas gas emisi karbon. Dan ada pelanggaran HAM internasional di mana kondisi Papua Barat dan Selatan yang didokumentasikan pada film Pesta Babi ini memunculkan resiko dalam perspektif hukum dan kebijakan PBB. Resikonya yaitu penghancuran lingkungan hidup masyarakat adat, instrumen PBB yang dilanggar oleh UNDNP pasal 29 CBN. Konsekuensi potensialnya yaitu laporan UPR PBB tekanan dari negara donor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.